standing behind an incredible assortment of Bibles that span 6 centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, 1600s, 1700s, 1800s, and 1900s. And you know what's crazy? No two of these Bibles reads the same. They all read differently. The Quran is the sacred scripture of Islam and is regarded by Muslims as the infallible word of God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. I will now show you detailed images of the inside so that you may see what it looks like. Now, the Quran was first written about 1,400 years ago. This copy is about 300 years old, this copy is about 200 years old, and this copy is more recent. Now we will take a look and I will show you all three. Temuan Profesor Redmond asal Amerika Serikat sekaligus kolektor buku dan manuskrip kuno yang membandingkan Bible kuno dan Al-Quran kuno akan mendorong jutaan orang-orang Kristen masuk Islam. Kok bisa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sian di Islam TV. Masya Allah para sobat, sebelum kita lanjutkan di hari Jumat ini, yuk kita perbanyak bersalawat pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat kita ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat di hari akhir nanti. Masya Allah para sobat, sekali lagi Masya Allah, temuan terbaru dari Profesor Redmond asal Amerika Serikat sekaligus kolektor buku dan manuskrip kuno, termasuk kolektor Bible kuno, kolektor Al-Quran kuno, menemukan hal yang sangat menakjubkan yang akan membuat orang-orang Kristen dunia, orang-orang Katolik dunia, jutaan orang-orang Kristen Katolik itu akan berbondong-bondong masuk Islam apabila mau memakai akal dan otaknya. Bagaimana tidak para sobat? Sang profesor menemukan bahwa Bible kuno di tahun 1400-an, 1500-an, 1600-an, 1700-an, 1800-an, 1900-an, 2000-an, 2100, bahkan hingga kini setelah dibandingkan oleh sang profesor, tak ada satupun Bible yang sama. Ngemeng-ngemeng. Apakah Bible itu firman Tuhan? Kalau firman Tuhan kok seenak udelnya diganti-ganti setiap edisi penerbitan. Dan ini membuktikan bahwa Bible bukanlah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, mana ada firman Tuhan selalu berubah-ubah tergantung manusia yang mencetaknya. Temuan yang sangat luar biasa. I'm standing behind an incredible assortment of Bibles that span 6 centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, 1600s, 1700s, 1800s, and 1900s. And you know what's crazy? No two of these Bibles reads the same. They all read differently. The Quran is the sacred scripture of Islam and is regarded by Muslims as the infallible word of God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. I will now show you detailed images of the inside so that you may see what it looks like. Now, the Quran was first written about 1,400 years ago. This copy is about 300 years old, this copy is about 200 years old, and this copy is more recent. Now we will take a look and I will show you all three. Profesor Redmond, kolektor buku dan manuskrip kuno utama Amerika Serikat, membandingkan Bible. Saya berdiri di belakang berbagai Bible yang luar biasa, yang berlangsung berabad-abad. Saya memiliki Bible tahun 1400-an, 1500-an, hingga Bible yang sekarang. Kamu tahu, tak ada Bible yang berbunyi sama. Semuanya berbeda. Al-Quran adalah kitab suci Islam, dianggap oleh umat Islam sebagai firman Tuhan yang sempurna, yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda detail
Sehingga Anda dapat melihat seperti apa bentuknya. Ya, sang profesor memegang Al-Quran yang ditulis sekitar 1400 tahun yang lalu, dan salinan ini berumur 300 tahun, 200 tahun. Sekarang kita akan bandingkan, ya para sobat, penemuan yang luar biasa dari sang profesor ketika membandingkan Bible. Kita saksikan Biblenya tebal-tebal tuh, umurnya sudah tua dari mulai 1400-an hingga sekarang. Dan yang luar biasa temuannya adalah tak ada satupun Bible yang sama. Ya jelas, kita sama-sama tahu setiap penerbitan ada saja penambahan-penambahannya, sisipan-sisipannya, bahkan dulunya catatan kaki dinaikkan pangkatnya menjadi ayat-ayat Bible. Pertinyi, apakah ini yang dinamakan kitab suci? Sekarang bandingkan dengan Al-Quran yang ditulis 1400 tahun yang lalu, dan sang profesor memiliki 3 Al-Quran kuno yang berusia 300-an, 200-an, 100-an tahun yang lalu. Dan yang luar biasa, Al-Quran kuno yang dibandingkan oleh sang profesor ini semuanya sama. Tak ada penambahan ayat, tak ada sisipan ayat, semuanya sama. Kita lihat. Seorang pemilik toko buku di negara bagian Utah, Amerika Serikat, bernama Redmond, membuat perbandingan logik antara Quran dengan Bible. Here is the 200-year-old copy, the opening surah, and here is the smallest version of the opening surah. Here is the opening surah of the 300-year-old copy of the Quran. For those of you who can read it, what do you think? Does it read the same? Profesor Redmond, seorang pemilik toko buku di negara bagian Utah, kolektor buku dan manuskrip kuno, membuat perbandingan Al-Quran. Ini adalah salinan Al-Quran 200 tahun versi kecil, surat pembuka. Ini surat pembuka salinan Quran 300 tahun. Buat yang bisa membacanya, bagaimana menurutmu? Apakah tetap sama? Ya, ternyata tetap sama. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang terjaga karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana janji Allah di surat Al-Hijr 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan menjaganya. I'm standing behind an incredible assortment of Bibles that span centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, 1600s, 1700s, 1800s, and 1900s. And you know what's crazy? No two of these Bibles reads the same. Temuan dari sang profesor ini sebenarnya sudah banyak diketahui oleh pendeta, pastor, dan umat Kristen, di mana Bible sangat diragukan kalau kita sebut sebagai kitab suci. Karena apa? Bayangkan para sobat, setiap edisi cetak bisa ada penambahan ayat, bisa ada revisi. Kalau itu firman Tuhan, kok begitu sembrononya? Adanya revisi, ada penambahan ayat, adanya pengurangan ayat. Bahkan untuk Bible di Indonesia, dulu ada terjemahan Tuhan Yesus, kini bisa diganti menjadi Tuhan Yesus. Redmond merupakan pemilik toko buku Montreal Book. Dia merupakan kolektor buku dan manuskrip langka. Dalam mengoleksi buku, dia mengkhususkan dirinya dalam 4 kategori, yaitu literatur sastra klasik, sejarah awal Eropa dan Amerika, bangunan milik Raja Ratu Eropa, serta kitab-kitab agama yang ada di dunia, termasuk Al-Quran. Tentu saja, temuan Profesor Redmond ini akan mendorong jutaan orang-orang Kristen dan Katolik cerdas. Ingat, yang cerdas, yang mau membuka akal dan pikirannya untuk masuk Islam. Kecuali orang-orang Kristen yang termakan doktrin gereja. Pokoknya imani saja. Orang-orang yang hanya modal imani saja, mereka akan stay di agama lamanya.
Namun Redmond yang gemar mengkoleksi Al-Quran ini ternyata hanya terpaku pada asumsinya bahwa Al-Quran itu hanyalah benda antik yang patut untuk dikoleksi, tanpa pernah ia coba untuk pelajari dan mendalaminya. Jika Al-Quran bukan firman Allah, tentu saja nasibnya akan sama dengan Bible yang bisa dirubah oleh tangan-tangan manusia. Tapi Masya Allah para sobat, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW dan dijaga oleh Allah keasliannya. And I invited some Muslim students over to share a little insight on this copy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. And the title has the name of the chapter and also the location of where it was revealed. So this was in Mecca. This one is in Medina. Wallah. Masya Allah, pantas saja setiap hari berbondong-bondong orang-orang Kristen dan Katolik di berbagai belahan dunia, utamanya di negara-negara maju, antri untuk masuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.